Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Daya Kusumawardani dengan NIM 23506010168. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan resume saya mengenai analisis momen pada plat dengan metode direct design. Jadi yang pertama, di sini ada jenis-jenis dari platnya dulu. Nah, di sini plat itu ada 4 jenis. Ada plat datar, ada plat lantai datar, kemudian ada plat waffle, dan plat lantai dengan balok. Jadi yang pertama ini adalah plat lantai dengan balok, kemudian ini plat waffle, terus di sini ada plat lantai datar, ini plat lantai datar, dan ini plat datar. Nah, kemudian lanjut pada penjelasan pertama dari plat lantai dengan balok. Jadi, pada plat lantai dengan balok ini tuh sangat umum digunakan di dunia konstruksi. Jadi, di sini tuh dia tuh menggunakan plat 2 arah yang ditumpu balok sehingga sangat baik digunakan untuk bentang 3 sampai 6 meter. Dan dengan beban hidupnya itu di rentang antara 300 sampai 500 kilogram per meter kuadrat. Nah, di sini dia pakai plat lantai 2 arah, jadi dia ditumpu oleh 4 balok. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini ada 1, 2, 3, 4 pada satu plat bidang perseginya. Lalu, jenis kedua itu ada jenis plat plat datar. Jadi pada plat datar ini, dia itu merupakan sistem plat tanpa balok dan tanpa penebalan di sekitar kolom. Nah, di sini dia tuh termasuk yang paling ekonomis untuk bentang 4,5 meter sampai 6 meter. Dengan rentang beban hidup yang dapat ditampung itu sekitar 250 sampai 500 kilogram per meter kuadrat. Nah, dia ini menggunakan sistem formwork yang terkesan murah dan sistem langit-langit ceiling sehingga dapat dibuat terbuka dan proses pengerjaannya itu lebih cepat. Nah, kapasitas gesernya sendiri itu pada jenis plat ini tuh rendah. Jadi khususnya pada daerah sambungan antara kolom dengan platnya itu dia tuh memiliki kekakuan yang rendah, jadi defleksi akibat bebannya itu akan besar. Jadi karena defleksi akibat bebannya besar, maka, kekakuannya itu rendah dan dia itu memiliki kapasitas gesernya itu juga rendah. Lalu di sini yang ketiga, ada jenis lantai waffle. Nah, pada lantai waffle ini tuh, dia tuh bentuknya mirip banget seperti waffle, yang dibentuk oleh fiberglass atau metal form. Nah, dia ini juga ekonomis karena bentangnya tuh lebih lebar. Jadi di 7,5 sampai 12 meter dengan beban hidup yang dapat ditampung itu 400 sampai 750 kilogram per meter kuadrat. Nah, pada jenis lantai waffle ini tuh, tahanan gesernya itu sangat tinggi. Jadi plat ini tuh, ada bentukan solid pada sekitar kolom. Nah, bentukan solidnya ini yang kotak-kotak ini itu terbuat dari fiberglass atau metal form. Nah, agar tahanan gesernya tinggi di jenis plat ini, dia itu memiliki bentukan solid ini di sekitar kolomnya. Nah, jadi dia itu bisa menahan beban yang lebih besar, eee, langit-langit itu dapat dibuat terekspos atau datar langit-langitnya dan proses pengerjaannya itu lebih cepat. Harga formwork-nya di sini tuh lebih mahal. Terus selanjutnya itu ada jenis, eee, plat lantai datar. Nah, di sini di plat lantai datar itu, memiliki kemiripan dengan sistem plat datar biasa. Nah, perbedaannya tuh ada penebalan di sekitar kolom. Nah, ini penebalan di sekitar kolom. Nah, bentang yang ekonomis untuk sistem lantai datar adalah 6 sampai 9 meter. Pekerjaan formwork relatif masih murah, langit-langit dapat dibuat terekspos atau terbuka, dan proses pengerjaannya itu cepat. Nah, formwork ini tuh memiliki kebutuhan khusus. Jadi, dia tuh ada capital sama drop panels-nya dan sistem ini itu tahan terhadap geser. Jadi, pada sekitar kolam itu dasarnya juga kurang baik, khususnya terhadap geser pancing akibat momen unbalance pada plat saat gempa terjadi. Nah, sebenarnya pada, plat lantai datar ini, sebenarnya dia tuh murah untuk
bentang 6 sampai 9 meter. Cuman kekurangannya itu dia tuh kurang untuk menahan geser pancing apalagi akibat gempa. Itu dia kurang dan membuat tidak stabil. Nah, formworknya itu juga bentuknya itu butuh khusus. Jadi kita kita nggak bisa pakai formwork bentuk-bentuk yang biasanya. Lalu selanjutnya di sini ada perilaku keruntuhan dari plat. Nah, kemarin itu sudah sempat dijelaskan bahwa ketika bentuk platnya itu persegi, maka keruntuhannya itu akan berbentuk segitiga. Apabila bentuknya persegi panjang, keruntuhannya itu akan berbentuk segitiga dan trapesium. Nah, di sini uh, metode analisis plat dua arah itu ada metode desain langsung atau direct design method sama metode portal equivalent atau equivalent frame method. Nah, pada desain langsung itu DDM terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan ditumpuk kolom-kolom dengan spasi yang relatif sama. Metode ini digunakan koefisien untuk menentukan momen rencana pada penampang kritis. Nah, hal ini disebutkan oleh SNI Beton pasal 13.6. Lalu di metode portal ekuivalen itu menggunakan bangunan 3D yang dibagi menjadi kumpulan portal ekuivalen 2D yang memotong bangunan sepanjang garis-garis tengah antar kolom. Yang disebutkan oleh SNI pasal 13.7.2, portal tersebut kemudian dianalisis secara terpisah di arah longitudinal dan transversal dan dianalisis lantai per lantai. Nah, kemudian ada metode ketiga yaitu metode analisis. Nah, analisis elastis dan analisis plastis. Bedanya, dalam analisis plastis, plat beton diperlukan sebagai plat elastis. Contohnya itu ada di tabel Bares, di buku Bares 1971, dan tabel BPI 1971, di Sutami 1971, metode elemen hingga. Lalu ada analisis plastis. Jadi, salah satu contoh analisis plastis pada plat adalah metode garis leleh yang kemarin sudah kita pelajari. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada pelat dengan meninjau pola garis-garis leleh yang membentuk mekanisme keruntuhan pelat. Nah, lalu eh, sebenarnya hal yang perlu diperhatikan dalam metode direct method itu ada 7. Yang pertama, jumlah bentang minimum plat di setiap arah itu 3 atau minimum 3 kali 3 panel. Panel plat berbentuk persegi dengan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek itu kurang dari 2. Lalu, panjang bentang panel plat yang bersebelahan tidak boleh berbeda, melebihi sepertiga bentang terpanjang di masing-masing arah. Lalu, kolom boleh menyimpang dari pola grid persegi sebesar maksimum 0,1 kali bentang yang paralel terhadap penyimpangan tersebut. Lalu, beban hidup tak terfaktor dibatasi maksimum sebesar 2 kali beban mati layan. Yang keenam, bentuk panah pelat dengan balok sebagai tumpuan di semua sisinya. Kekakuan relatif balok di dua arah yang kalian tegak lurus yaitu alfa 1 L2 pangkat 2 per alfa 2 L1 pangkat 2. Tidak boleh kurang dari 0,2, tidak boleh lebih dari 5. Beban yang bekerja pada pelat hanya beban gravitasi saja. Nah, jadi distribusi momen pada pelat itu, nah, jadi distribusi momen pada pelat itu pada metode perencanaan langsung atau direct method itu plat lantai itu diperlukan sebagai rangkaian portal 2 dimensi. Nah, sejauh cermin alat ke kiri ke kanan, tiap bentang panel portal itu perlu dihitung dengan statis total. Jadi pakai rumus ME itu QU dikali L dikali LN per 8. Jadi pakai seperlapan, seperlapan dikali Q dikali L kuadrat untuk momennya. Seperti momen maksimum biasa pada satu bentang itu pakai seperlapan. Nah, lalu momen pada panel-panel pelat itu eh, harus pakai bentang bersih. Jadi diukur dari muka ke muka kolom. Jadi misal di sini dari muka ke muka kolom itu jadi kolom jadi misalnya ini kan kolom 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 jadi diukurnya dari muka ke muka ke muka kolom seperti itu atau diberi eh jadi tumpuannya itu bakal berbentuk kolom bundar atau poligon
atau bujur sangkar yang ekuivalen. Jadi itu sebenarnya menyesuaikan dari kolom ke kolom. Kalau misalnya dia bundar, dia pakai eh, bentangnya itu misal di sini kolom ke kolom, kolomnya tapi bundar. Nah, itu dia pakai 0,89 H. H-nya itu bentang kolom ke kolom. Kalau misalnya dia bentuknya poligon atau segi 6, dia bakal pakai 0,93 dikali H. H itu bentang ke bentang. Kalau dia bujur sangkar, dia pakai H keseluruhan. Nah, terus kita masuk ke banyak kan. Nah, pembagian momen positif dan momen negatif pada bentang. Nah, di sini pada bentang eksterior itu, jadi sebelum masuk ke situ, ada sedikit penjelasan bahwa em, karena di sini perekonomian global itu memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap globalisasi dan perkembangan teknologi. Nah, maka di sini tentunya tantangan-tantangan seperti fluktuasi mata uang dan dampak lingkungan itu akan berpengaruh. Nah, karena di sini tuh kita membahas mengenai bentang eksterior. Jadi pada pasal 13.6.4 butir 4 SNI beton itu mengatur pada pembagian momen-momen panel, yaitu momen negatif interior dan momen positif. Nah, pada momen negatif dan positif ini, arah transversal yang harus diberikan pada lajur kolom dan lajur tengah, itu besar pembagiannya yang diterima itu merupakan fungsi aspek rasio bentang panel, yaitu 12/11, dengan kekokohan relatif balok A1 yang membentang pada arah bentang panel yang momennya ditinjau. Khusus untuk momen negatif eksterior, distribusi momen ke lajur kolom juga merupakan fungsi BL. Nah, di sini kita lihat di sini ada tabel pembagian momen positif dan momen negatif pada bentang eksterior. Nah, momen negatif terfaktor interior itu di sini itu ada beberapa kondisi. Ada tepi luar tak terkekang, plat dengan balok di antara semua tumpuan, plat tanpa balok di antara tumpuan-tumpuan dalam, tanpa balok tepi dengan balok tepi, dan tepi luar terkekang penuh. Sebenarnya ini tuh lebih ke kayak apakah dia dijepit oleh tumpuan atau enggak. Nah, di sini kalau misalnya kita nyari momen negatif terfaktor interior, kita pakai eh koefisien yang ada di sini. Sama kayak momen positif dan momen terfaktor dan eksteriornya. Jadi pengaruh beban terpusat sebesar 1 ton yang dianggap bekerja pada luasan 750 dikali 750 mm persegi pada plat dapat diabaikan jika ukuran bentang plat minimum adalah 6 meter. Nah, jadi ketika misalnya ada plat itu bentangnya 6 meter. Kemudian ada beban terpusat 3 ton. Itu diabaikan. Kenapa? Karena di sini beban yang dianggap bekerja itu harus lebih besar minimal dari 6 meter. Nah, makanya di sini tuh ada beberapa studi yang mengatakan bahwa kenapa harus diabaikan karena pengaruh beban terpusat 1 ton pada plat dengan bentang minimal 6 meter itu lebih kecil daripada pengaruh beban rata umum yang digunakan pada plat yaitu antara 250 sampai 400 kilogram per meter kuadrat. Maka 1 ton ketika pada bentang kurang dari 6 meter itu diabaikan. Lalu di sini ada tabel bagian momen negatif dan terfaktor interior pada lajur kolom. Nah, di sini pakai yang 75%. Lalu, momen negatif terfaktor eksterior pada lanjut kolom itu pakai yang 100% ketika di 0,5. Nah, terus habis itu di sini pada perhitungan C, X adalah sisi segmen penampang yang terpendek dan Y adalah sisi segmen yang terpanjang. Dimensi balok tepi ditentukan berdasarkan gambar di bawah. Untuk masing-masing segmen, nilai C harus dihitung. Nilai C yang berlaku adalah nilai C yang terbesar. Nah, jadi di sini kita kalau ngitung C itu kita pakai rumus dulu. Kita pakai beta. Jadi E itu kekakuan dikali dengan C per 2E per I inersia. Nah, C itu bisa didapat juga dari X dan Y. X tadi itu segmen penampang terpendek, yang Y itu sisi yang terpanjang. Nah,
kayak B sama H pada balok sama kayak itu. Terus habis itu kalau kita ngeliat distribusi momen arah transversal, momen pada lajur kolom dan lajur tengah, itu kayak gini distribusinya. Pada kolom paling dekat dengan kolom itu bisa 100%. Ini 100-100 pada dekat kolom. Ini panel eksterior, panel interior. Nah, ini anggapannya ini setengah lajur tengah, lajur kolom, lajur kolom, lajur tengah. Berarti di sini lajur kolom, lajur kolom, lajur tengah, lajur kolom, lajur kolom. Nah, di sini lajur tengahnya itu 60%, ini 60%, lajur kolomnya di tengah itu 75%, 75%. Jadi kalau di middle strip atau lajur tengah itu tengahnya 40%, 40%, dekat dengan kolom 25%, 25%, kayak gitu. Nah, ini contohnya gambar ketika momen tidak ada kekangan, maka temuan paling besar positif itu ada di lajur tengah dan yang paling besar negatif itu ada di dekat kolom kayak gitu. Nah, untuk penulangan lentur, nah jadi penulangan lentur itu setelah semua momen lentur pada lajur kolom dan lajur tengah ditetapkan, maka budget tulangan dapat dihitung untuk momen positif dan negatif di masing-masing lajur sebagai berikut. Jadi dia pakai kan kita nih udah dapat nih momen lentur sama momen pada lajur tengah sama momen kolom. Maka di sini kita lanjut ngitung pada penulangan lentur. Nah, penulangan lenturnya di sini kita pakai rumus MU theta kali AS kali FY D min A per 2. Nah, di kekuatan plat geser dua arah itu kalau misal tipe keruntuhan geser pada plat tanpa barok interior, geser satu arah itu digeser balok. Kalau geser dua arah itu punching shear. Jadi geser satu arah itu dia tuh letaknya bakalan miring. Kalau geser dua arah dia bakal muter gini. Nah, kekuatan geser itu kita pakai V kan. Nah, VU kurang dari sama dengan theta per VN. Nah, VN itu bisa dicari dari VC plus VS. Jadi, kita itu bisa ngitung pakai ngambil nilai minimum dari rumus geser. Jadi, geser itu ada VC1, VC2, sama VC3. Nah, di VC1 itu kita pakai 1/6 plus 1/3 beta dikali F aksen C dikali B kali D. Nah, di V2 itu kita pakai alfa kali D kali 12 kali B plus 1/6 kali akar FC B D. Terus di VC3 kita pakai 1/3 dikali akar F aksen C B dikali D. Nah, buat alfanya itu koefisien nilainya 40 untuk kolom interior dan 30 untuk kolom tepi dan 20 untuk kolom sudut. Nah, kalau B itu B itu keliling keliling penampang kritis. Nah, kekuatan geser pada plat itu beda-beda tergantung kolomnya tuh tipenya tuh seperti apa. Kalau dia bentuknya lingkaran, D-nya itu bisa D per 2. Kalau dia bentuknya bujur sangkar juga D per 2. Itu semua tergantung ya bagaimana dia itu bentuk kolomnya. Lalu pada kekuatan geser plat dua arah itu, dia itu bidang kritisnya itu bidang di area sini. Lah, kemudian daerah efektif pembebanan itu daerah sini. Daerah pembebanan sebenarnya itu di tengah-tengahnya. Lalu untuk kekuatan geser plat dua arah itu, nah kapasitas geser itu biasanya itu dapat ditingkatkan dengan cara pertama mempertebal plat lantai, kemudian mempertebal plat di sekitar kolom dengan menggunakan drop panel, meningkatkan nilai BO dengan memperbesar ukuran kolom, dan menambah kapital atau cendawan di sekitar kolom, lalu masang tulangan geser. Nah, karena pada disemplat dengan balok interior, jika rasio kekakuan balok itu pada arah bentang yang ditinjau itu sama dengan alfa inersia per inersia, inersia 2 per inersia 1 adalah lebih besar atau sama dengan 1, maka semua gaya geser akan diputar balok. Nah, jadi maksudnya kalau kita masukin rumus itu sama dengan 1 atau lebih besar dari 1, maka besarnya itu adalah 1.
Jika balok mempunyai kurang dari satu, gaya geser itu nggak dipikul oleh balok, tapi eee, dari balok itu dikalikan dengan gaya geser yang dihitungkan berdasarkan luas seribu rati seperti pada gambar slide sebelumnya. Jadi, sisa gaya geser berdasarkan perhitungan itu harus ditransfer oleh pelat lantai ke kolom melalui mekanisme geser dua arah, sedangkan geseran dipikul oleh balok pada dasarnya itu merupakan geser satu arah. Jadi untuk plat dua arah yang ditempuh dua balok, itu dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasi kritis penampang terletak pada jarak D dari muka kolom. Lalu, lokasi penumpu sifat kaku dan mampu mentransfer beban lantai ke kolom. Nah, jadi untuk gaya geser sendiri tuh rumusnya tuh kayak gini. Jadi kan kebagi jadi tiga. Ada yang sepertiga, ada yang seperenam. Sebenarnya rumusnya tuh kayak gini. Jadi gaya geser yang ditimpa balok dapat itu menggunakan luas segitiga atau trapesium. Untuk kondisi tanpa tulangan geser, kuat geser perlu pada rencana D dari muka balok harus lebih kecil atau sama dengan kuat geser beton rencana. Nah, sekian video presentasi saya mengenai metode Eee, direct design. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.